Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Dediguanti Hermelia, NIM 1930202183, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, langsung saja, saya Nurna Dediguanti Hermelia akan memaparkan klasifikasi media dan sumber belajar. Pengertian klasifikasi media. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Association of Education and Communication Technology atau AICT memberikan definisi media sebagai sistem transmisi atau bahan dan peralatan yang tersedia untuk menyampaikan pesan tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Suranto bahwa media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Secara lebih khusus, Brings dalam mengatakan media sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat berupa buku, tape recorder, kaset, kamera, video, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Advertisement report this aid. Dengan demikian, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis yang dapat digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media merupakan komponen sumber belajar atau bahan fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Beberapa ahli menggolongkan macam-macam media pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, Birds membagi media menjadi 3 macam, yaitu media yang dapat didengar atau audio, media yang dapat didengar atau video, dan media yang dapat bergerak. Selain menggolongkan media menjadi 3 macam di atas, Birds juga membagi media menjadi media transmisi dan rekaman media. Yang kedua, Scrum membedakan media menurut jumlah audiens yang dilayaninya menjadi massal, klasikal, dan individual, yang termasuk media untuk massal antara lain televisi, radio, dan internet. Media klasikal adalah OHP, papan tulis, slide, video tape, poster, foto, dan lain-lain. Sedangkan media untuk individu dapat berupa handout, telepon, dan computer aided instruction atau CIE. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Jadi dari pengertian sumber belajar ini, ada beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan sementara, bahwa sumber belajar itu bisa berupa data, dan data yang dimaksud data apa saja, data apapun selama dia mampu digunakan oleh peserta didik dan memberikan informasi kepada peserta didik terkait dengan materi yang mendukung proses belajarnya, atau data tersebut menjadi bahan yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Maka posisi data yang dimaksud itu bisa disebut sebagai learning resource atau sumber belajar. Apapun datanya bisa berupa soft file atau hard file. Selama data itu digunakan oleh peserta didik dan memiliki manfaat sendiri dalam proses belajarnya, maka bisa disebut sebagai sumber belajar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara umum sumber belajar itu merupakan segala sesuatu baik berupa data, orang, atau wujud-wujud tertentu yang mampu memberikan atau mampu digunakan oleh peserta didik dalam mendukung proses belajarnya. Sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang kedua, menurut Rohani, sumber belajar atau learning resource adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar.
Yang ketiga, Association of Education, Communication and Technology atau AICT yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Jadi, dari ketiga pendapat para ahli ini, secara garis besar, pada dasarnya semua sejalan sama-sama sepemahaman terkait dengan sumber belajar. Manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang kelima, dapat memberikan informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan. Yang keenam, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Jadi ini adalah manfaat sumber belajar, tetapi perlu digarisbawahi juga segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi tidak begitu juga diterima secara mentah-mentah. Perlu terverifikasi, jadi sumber-sumber yang kita telusuri atau sumber yang kita terima itu, kita perlu mengkonfirmasi atau apa yang dikonfirmasi. Ya, tentu kevalitannya. Apakah sumber yang sementara saya pelajari ini berasal dari sumber yang kredibel, terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, atau karena penulisan sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, atau tidak benar, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau hal-hal yang diperkenankan tentunya berdampak terhadap pemahamannya. Ya, yang tentunya tidak sesuai dengan dikhawatirkan, apa yang dipelajari tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.